Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Olivia dan Nakesha akan membuat video tugas ekonomi bilateral. Kami akan mengambil contoh kerjasama ekonomi bilateral yaitu di Singapura, jalin kerja. Kerjasama antara Indonesia dan Singapura memiliki sejarah panjang dan luas dalam berbagai bidang. Kedua negara tersebut menjalin hubungan yang erat dalam hal politik, ekonomi, budaya, pendidikan, dan pertahanan. Meskipun kerjasama antara Indonesia dan Singapura telah berjalan baik, tetap ada potensi untuk meningkatkan kolaborasi di berbagai bidang. Kedua negara ini dapat memperkuat hubungan mereka melalui dialog politik yang lebih intensif, kerjasama ekonomi yang lebih mendalam, pertukaran budaya yang lebih aktif, serta regional dan global yang bersama-sama dihadapi. Tentang Ibu Dubes RI, jadi sebenarnya Indonesia itu kan sudah lama merintis ekstradisi dengan Singapura, tapi masalahnya saat ini proses ekstradisi Operation Agreement ini tidak kunjung clear. Jadi sebenarnya saat itu seperti apa sih? Oh ya, kalau kita lihat dari ke belakang, sebetulnya kesepakatan untuk menandatangani 3 perjanjian ini dilakukan pada tahun 2007. Tetapi kemudian ketika itu dukungan politik di pemerintahan tidak cukup kuat, sehingga ketika dibawa ke DPR banyak persoalan yang dihadapi dan akhirnya DPR memutuskan untuk tidak meratifikasi. Sampai kemudian tahun ini Presiden Jokowi tepatnya meminta untuk dihidupkan kembali dan menugaskan Menko Marif pada Pak Luhut Panjaitan untuk berkomunikasi dengan Menteri Senior Singapura dan menuntaskan isu yang sedang pada 15 tahun belakangan ini. Tanda ikutan inilah hasil dari sebuah perjalanan keputusan jangka panjang yang atau kesepakatan yang sempat tertunda selama 15 tahun. Oke, berarti selama ini kan perjanjian ekstradisi ini dengan Singapura alot. Kita warga Indonesia selalu melihat bahwa Singapura punya keuntungan ekonomi ketika dia tidak perjanjian ekstradisi khususnya untuk para begitu. Nah, kalau kemudian saat itu Pak Presiden sampai dengan perjanjian Menteri Singapura, pasti sebenarnya dari perjanjian ini spesifik ekstradisi yang menguntungkan Singapura sehingga Singapura mau perjanjian baru kan langsung dengan Pak Sinlong datang ke Indonesia. Saya kira itu hal yang berbeda. Pertama adalah pertemuan setelah itu negara dalam menegakkan hukumannya. Mereka sejak lama juga tidak ingin menyatakan dirinya sebagai C7, tetapi mereka itu harus sesuai dengan tata aturan hukum yang berlaku. Sebagai contoh ketika kasus Adeline Lis, itu kemudian melakukan pelanggaran imigrasi dan kami dari KBRI dan Kejaksaan Agung menyampaikan bukti yang sangat kuat bahwa dirinya adalah 20 tahun untuk kasus pembelakangan hutan Singapura sangat mendukung dengan ekstradisi treaty ini. Artinya kita lebih mempunyai kekuasaan legal untuk melakukan kerjasama penegakan hukum dengan Singapura. Dan saya kira Singapura selama ini dengan Indonesia acuannya dipegang itu lebih kemunculan dengan asistens. Hingga di sepanjang ada persoalan hukum yang dihadapi Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kejaksaan Agungnya Singapura. Bisa diselesaikan dengan cara bagaimana mendukung atau mencari jalan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku pada dua negara. Berarti bagaimana posisi kendali Indonesia dalam berbagai kesepakatan ini yang dicatat dalam mencakup hal yang ekonomi, keuangan, kesehatan, politik, hukum, dan keamanan maupun pengembangan SDM. Saya nggak tahu nih dalam konteks apa pertanyaan ini. Saya tidak tahu betul, kalau boleh saya diperjelas. Oke, gini deh. Soal ekstradisi ini kendali Indonesia, posisi kendali Indonesia dalam hal ini sebesar apa sih? Perjanjian ekstradisi 2007 udah putus. Kalau yang kemarin ditandatangani itu kan kaitannya dengan pasal yang bilang 15 jadi 18 tahun dan perjanjian ekstradisi itu very simple. Apa kriminalitasnya, lalu ada dual criminality yang ketentuannya seperti itu, lembaganya seperti apa, mau apa lagi yang mau dinegosiasikan
Justru 2007 kita berhasil memaksa Singapura untuk dimundurkan 15 tahun supaya kena BBI karena pada umumnya ya pada saat berlakunya sudah dari situ naiknya. Oke, kita nantikan perkembangan dari kelanjutan perjanjian antara dua negara Singapura dan Indonesia yang kemarin baru saja Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Singapura. Terima kasih banyak telah menonton video ini. Sekian video dari kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.